الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita mengawali aktivitas dengan melakukan berbagai hal yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, mudah-mudahan segenap aktivitas kita mulai bangun tidur ya sampai tidur lagi, termasuk dari amalan sholihan mutaqabbala, amal sholih yang diterima, karena tidak semua amal ya Allah terima kecuali dengan 2 syarat, yaitu kita betul-betul ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Nah, untuk hari ini sebetulnya pembahasan kita ya, karena menjelang saya umroh gitu, kita akan membahas sekilas tentang umroh, karena tazawwadu ya fa inna khairaz zadi at-taqwa, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, untuk lebih kesempurnaan ya pelaksanaan ibadah umroh nanti. Mudah-mudahan kita berbekal ilmu terlebih dahulu, dan kita berharap dan berdoa bagi yang sudah melaksanakan, mudah-mudahan Allah panggil kembali, dan yang belum ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan rezeki yang berkah untuk kita, untuk menjadi tamunya Allah. Dan insya Allah hari ini akan sedikit dibahas ya. Nah, di sini sudah ada salah satu buku ya, walaupun nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip Bapak Ibu, tentu saja ini dikembalikan ya kepada prinsip kita semua. Tetapi yang jelas dari buku ini kita juga bisa mengambil beberapa manfaat. Nah, di antaranya ini penulis menyampaikan ya bahwa umroh dan haji itu adalah ibadah yang sangat agung, pahalanya ya begitu besar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ini untuk memotivasi kita semua bagi yang berkesempatan udah beberapa kali ya, misalnya itu menjadi suatu tabungan ya untuk kita di akhirat nanti. Nah, di sini Rasulullah memotivasi kita semua bahwa al-umratu ilal umroh, bahwa satu umroh sampai umroh berikutnya, kafaratun lima bainahuma, merupakan penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Misalnya tahun ini kita umroh, kemudian berikutnya umroh, itu adalah kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali syurga. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa fa inna umratan, sesungguhnya umroh ya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, taqdi hajjatan ma'i, seperti melakukan haji bersamaku. Nah, jadi kalau umroh itu kan waktunya bebas ya, sepanjang tahun mau kapanpun, tetapi ada spesial, ada keutamaan yang khusus ya di bulan Ramadan itu, seperti melakukan ibadah haji bersama Rasulullah. Nah, oleh karena itu kalau setiap Ramadan ya penuh ya, bersengaja ya orang-orang muslim berangkat. Nah, mudah-mudahan kita juga diberikan keberkahan oleh Allah ya, dipanggil nanti di salah satu Ramadan kita bisa melakukan umroh ya, karena pahalanya itu seperti ibadah haji bersama Rasulullah. Kemudian apalagi kita sebagai perempuan, ini adalah termasuk jihadnya kita sebagai perempuan, bahwa Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alan nisa'i jihadun, apakah kaum wanita wajib berjihad? Nah, apakah perempuan juga wajib ya berjihad, mengangkat senjata, ikut perang gitu? Siti Aisyah penasaran nanya ke Rasul. Qala, kemudian Rasul bersabda, na'am, ya,
alaihinna jihadun. Bagi perempuan juga wajib ya, wajib untuk perempuan untuk berjihad, la kita lafi, yang tidak ada itu peperangan. Jadi perempuan itu tetap wajib berjihad, tetapi nggak usah ikut berperang ya, kecuali hanya membantu hal yang sifatnya makan minumnya, kemudian kesehatannya ya. Karena jihadnya perempuan adalah al hajju wal umroh, yaitu haji dan umrah itu adalah jihadnya perempuan. Nah, di sini ya, bahwa ketika dalam ayatnya itu wa atimul hajja wal umrata lillah, bahwa sempurnakan gitu ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Nah, di sini ada keutamaan-keutamaan ibadah ya, yang tidak bisa diraih kecuali memenuhi dua syarat diterimanya ibadah, bahwa haji kita, misalnya umrah kita, seluruh ibadah kita akan diterima oleh Allah, di mana ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah betul-betul ikhlas karena Allah. Nah, kita luruskan ya, misalnya berumrah kita itu karena memang setan itu selalu mengganggu ya, baik dari depan kita, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya, kecuali dari atas karena ada rahmat Allah, setan tidak bisa mengganggunya. Nah, kita meluruskan niat, terus diluruskan lagi niatnya, ikhlas betul-betul karena Allah. Ya Allah, kami berangkat umroh misalnya untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan ingin dihapuskan dosa-dosa kita yang sejak kita balik sampai hari ini ya, bermiliar-miliar misalnya dosa yang kita lakukan. Nah, kita berharap dan berdoa kepada Allah ingin dihapuskan ya seluruh dosa-dosa itu, nanti bersimpuh di hadapan Ka'bah gitu ya. Yang kedua adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan ya, karena tidak kurang juga di sana itu banyak yang masih melakukan kemusyrikan atau hal-hal yang bid'ah yang tidak disyariatkan. Misalnya sayang, kita sudah berbekal banyak ya, sudah umrah itu ibadah yang luar biasa, pengorbanan hartanya yang luar biasa. Nah, kita harus bagaimana meneladani Rasulullah supaya sempurna ya umrah kita atau haji kita. Nah, di sini kita akan lihat ya, ini dari Ustadz Abu Abdullah Sofyan Khalid. Nah, di sini ada ringkasan sedikit saja yang waktu kita sedikit ini bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah hukum umroh. Tentu saja umroh itu hukumnya ini menurut jumhur ulama ya, bahwa dari ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, dari ayat itu bahwa umroh itu hukumnya wajib ya bagi yang mampu, tentu saja ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama. Kemudian ada 4 amalan ya ketika umroh itu. Yang pertama ihram dulu ya, ihram dari mikot tempatnya masing-masing nanti, kemudian tawaf sebanyak 7 putaran ya mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i juga 7 bolak-balik ya, dari Sofa ke Marwah, Sofa Marwah itu 7 putaran. Kemudian tahallul, mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian dari 4 amalan ini ada 3 rukun. Kalau rukun itu kalau salah satunya tidak dilaksanakan maka umrohnya tidak sah ya. Bedanya rukun dengan wajib itu, kalau yang misalnya kita tidak bisa melaksanakan salah satu rukunnya, berarti umrohnya tidak sah. Yang pertama adalah ihram, kemudian ada tawaf, ada sa'i. Itu adalah rukun. Ketika tidak bertawaf atau tidak bersa'i maka umrohnya tidak sah. Nah, di sini ada yang wajibnya ya, wajib umroh, ada sunahnya. Kalau sunahnya banyak ya, nanti didetailkan di bawah. Kalau yang wajib umrohnya itu kalau tidak dilakukan mendapatkan denda ya, dikenai denda. Nah, yang pertama adalah ihram dari mikot, kemudian mencukur atau memendekkan rambut kepala, ini wajib. Nah, untuk sunah-sunahnya, nah nanti banyak ya, sunah umroh sangat banyak, yaitu selain amalan umroh yang tidak termasuk di dalam rukun dan wajib ya, maka hukumnya sunnah.
Nah, nanti akan dirinci di bawah. Kemudian waktunya tadi ya, waktunya itu adalah waktu berumrah itu adalah seluruh waktu dalam setahun. Jadi kapanpun bisa ya, tidak ada waktu khusus. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan kalau bulan Ramadan itu kata Rasulullah ya, hajjan ma'i gitu ya, seperti berhaji bersamaku. Kemudian tempat memulai umroh dan haji. Nah, di sini ada mikot ya, tempat memulai umroh dan haji yang biasa disebut mikot. Mikot itu adalah miqatun ya, tempat-tempat yang diwajibkan untuk memulai ihram. Nah, misalnya ketika seseorang berniat umroh atau haji ya, melewati tempat itu misalnya tanpa melakukan ihram atau tanpa melaksanakan kewajiban ihram, maka wajib baginya fidyah. Nah ini ya harus ada fidyahnya, terus ada dendanya gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan nanti misalnya diberikan kelancaran misalnya ketika kan kalau di Indonesia misalnya bisa jadi ada yang di kapal ya, ada yang di pesawat misalnya, atau yang ketika mau melewati tempat itu misalnya buru-buru melakukan ihram ya, karena kalau tidak, nah di sini ya ketika seseorang yang akan berniat umroh atau haji melewati misalnya di atas pesawat ya, melewati tempat tersebut, misalnya kelewat tidak melakukan ihram atau tanpa melakukan kewajiban-kewajiban ihram, maka wajib baginya fidyah. Ini lebih detailnya akan dibahas. Nah kemudian kita misalnya dari Indonesia ya, di mana saja mikot tempat-tempat untuk melakukan ihram itu misalnya di sini misalnya bisa dari berbagai itu ya, misalnya yang pertama kalau Zulhulaifah ya, yang pertama itu di antara mikotnya itu nanti digambarkan bahwa ya ada Zulhulaifah, itu nama sebuah tempat, sekarang namanya Bir Ali ya. Ini adalah mikot penduduk kota Madinah dan yang melalui rute mereka misalnya dari Indonesia ke Madinah dulu misalnya. Nah berarti nanti mikotnya itu dari Bir Ali misalnya tidak langsung ke Mekah, kan ada ya yang travelnya itu misalnya langsung ke Madinah misalnya. Jadi sehingga nanti itu mikotnya dari Bir Ali. Kemudian Juhfah itu adalah mikot penduduk Saudi Arabia bagian utara dan bagian Afrika Utara dan bagian barat gitu ya. Nah, misalnya negeri Syam juga ya, Libanon, Yordan, Suriah, Palestina, dan yang melewati rukun maka berarti mikotnya dari Juhfah. Kemudian nah ini ada Qarnul Manazil, sekarang dinamakan As-Sa'il ya, dan Wadi Muhrim. Bagian atas Qarnul Manazil adalah mikotnya mereka penduduk yang berada di negeri Najd, selatan Saudi, di sekitar Gunung Sarat ya, negeri-negeri Teluk kayak Irak, Iran, dan yang melewati rute mereka. Nah pesawat dari Indonesia terkadang memulai dari di sini ya, melalui rute ini. Nah ini kan tergantung travelnya kemana dulu ya. Nah di sini disampaikan bahwa pesawat dari Indonesia terkadang melalui rute ini dari Qarnul Manazil. Nah ini searahnya ya. Nah kemudian Yalamlam. Nah Yalamlam sekarang namanya As-Sa'diyah ya. As-Sa'diyah ini adalah mikot tempat ihramnya penduduk dari negara Yaman yang berangkat dari Yaman ya, dari Indonesia. Nah jadi tergantung tadi pesawatnya itu lewatnya kemana, misalnya kadang ada yang dari Qarnul Manazil ya, ada yang juga dari Yalamlam. Nah ini di sini adalah mikotnya penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia dan negara-negara sekitar yang melewati rute ini. Kemudian Zatu Irqin, sekarang itu namanya Ad-Daribah ya, mikot penduduknya negeri Irak. Ini yang berangkat dari Irak, dari Kufah atau Basrah ya, melewati rute ini. Nah ini bisa digambarkan seperti ini, ada Yalamlam li ahli Yaman, nah kemudian ada Juhfah li ahli Syam wa Misra ya, ada Zulhulaifah li ahli Madinah ya, ada Zatu Irkin li ahli Iraq ya, kemudian ada Qarnul Manazil li ahli Najd
Nah ini jadi seperti ini posisinya ya. Nah posisinya seperti ini dari Ka'bahnya. Nah jadi mikot itu tidak sembarangan, tetapi tentu saja ada tempat-tempat yang sudah ditentukan ya, mulainya dari mana. Nah kemudian apabila jalan yang dilalui tidak melalui mikot. Nah jadi bagaimana apabila jalan yang dilaluinya tidak melewati mikot. Nah hendaklah berihram dari tempat yang sejajar dengan mikot pertama yang dilalui. Apakah dengan cara memastikan atau memperkirakan misalnya. Ya, misalkan jalan yang dilalui pesawatnya itu ya tidak melewati mikot, misalnya tidak melewati mikotnya tadi tempat-tempat yang sudah ditentukan misalnya, maka di sini istihadnya itu hendaklah berihram dari tempat yang sejajar dengan mikot pertama yang dilalui. Misalnya bisa dengan memastikan atau memperkirakan misalnya. Kalau tidak mampu memastikan atau memperkirakannya misalnya, ini kira-kira sejajar nggak dengan tempat mikot misalnya. Kalau kita masih di pesawat kan, kayak di Indonesia masih di pesawat. Nah di sini ketika tidak mampu memastikan atau memperkirakan, maka hendaklah berihram dari jarak perjalanan sehari semalam ke Mekah. Nah seperti itu ya, yaitu sekitar 80 km sebelum tiba di Mekah. Nah, misalnya kita kan di pesawat dari Indonesia ceritanya misalnya, kan di sini hendaklah berihram dari tempat yang sejajar dengan mikot pertama yang dilalui. Misalnya yang dilalui itu apa dulu? Misalnya apakah tadi ya Bir Ali atau Qarnul Manazil atau apa misalnya. Jadi hendaklah berihram dari tempat yang sejajar dengan mikot pertama yang dilalui. Misalnya yang pertama dilewati oleh pesawat kita itu misalnya Zatu Irkin atau Qarnul Manazil atau apa ya. Nah nanti bisa dengan memastikan atau memperkirakan. Tetapi kalaupun kita tidak mampu memastikan atau memperkirakan, maka hendaklah berihram dari jarak perjalanan sehari semalam ke Mekah, yaitu jadi misalnya dari pesawatnya itu kira-kira 80 km lagi ya sebelum tiba di Mekah. Nah di sana dilakukan ihram. Nah kemudian dari mana penduduk dan mukmin Mekah mulai ihram? Nah kalau yang sudah tinggal di Mekah ya, misalnya mereka penduduk Mekah itu mulainya ihram dari mana? Nah ini penduduk dari Mekah atau yang tinggal di tempat-tempat tadi ya yang mikot-mikot disebutkan tadi, misalnya ada yang tinggal di Zatu Irkin, Zulhulaifah, Bir Ali dan lain sebagainya. Nah mereka itu boleh bagi mereka ihram. Kalau untuk haji nih, ihram untuk haji baik tamatu itu yang umroh dulu baru haji. Kalau kiron itu umroh dan haji bersama-sama ya. Kalau ifrad itu haji ya, haji dulu baru umroh. Kalau ifrad itu, kalau tamatu itu umroh dulu baru haji. Kalau kiron itu bersama-sama ya, dilakukan bersama-sama antara haji dan umroh. Kalau ifrad itu haji dulu baru umroh. Nah itu yaitu mereka itu boleh berihramnya dari rumah masing-masing tanpa harus pergi ke mikot lagi misalnya. Nah kalau yang penduduk Mekah yang tinggal di tempat-tempat yang terletak setelah mikot-mikot tadi ya. Nah, adapun untuk umroh, kalau untuk umroh, nah kalau tadi untuk haji ya, mereka harus keluar ke daerah halal terdekat. Mereka harus keluar dulu dari daerah halal terdekat, misalnya dari Tan'aim gitu ya, atau dari Ju'ronah, dari Arafah dan yang lainnya, lalu berihram di sana kalau untuk umroh. Kalau tadi untuk haji seperti tadi ya, dari rumahnya masing-masing. Kemudian urutan amalan-amalan umroh ya, yang pertama adalah tentu saja ihram dari mikot. Nah tadi yang disebut-sebut dari tadi, ihram itu intinya apa sih? Ihram gitu ya. Ihram itu adalah intinya sudah berniat ya, memulai pelaksanaan ibadah umroh atau berniat melalui pelaksanaan ibadah haji. Labbaika umratan ya, kalau umroh ya labbaika hajjan kalau haji gitu ya. Nah tata caranya tentu saja yang pertama mendatangi mikot ya, tempat-tempat tadi yang sudah ditentukan, misalnya mau dari mana jika perlu misalnya motong kuku dulu, karena kalau nanti udah kita niat ihram ya, sudah niat untuk melakukan ihram, sudah niat umroh misalnya atau haji,
maka nggak boleh nanti. Jadi sebelumnya ya mendatangi mikot, kemudian jika perlu memotong kuku dulu, kemudian kumis dipendekkan dulu, mencabut bulu ketiak atau yang sudah terbiasa ya, atau mencukur bulu kemaluan. Nah, hendaklah dilakukan sebelum ihram, karena kalau setelah ihram yang disebutkan tadi itu menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, kemudian mandi seperti mandi junub ya, mandi seperti mandi junub ya, mandi wajib misalkan yang sempurna ya, mulai dari membasuh tangan gitu ya, kemudian setelah membasuh tangan membasuh parji ya, maluan, kemudian melakukan wudhu ya. Jadi seperti wudhu, seperti melakukan wudhu dulu, kemudian seperti biasa ya, basuh di kepala ya 3 kali, misalnya kanan sebelah kiri 3 kali, diguyur semuanya, dan boleh kakinya itu diakhirkan. Nah, seperti mandi junub yang kita lakukan. Nah, hal ini, mandi ini juga berlaku bagi perempuan yang sedang haid, misalnya perempuan yang sedang haid atau yang sedang nifas. Dan semua amalan haji dan umrah itu boleh dilakukan wanita haid dan nifas, kecuali tawafnya ditunda dulu kan, tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Jadi orang yang haid atau yang nifas boleh melakukan seluruh amalan haji atau umroh. Nah, kecuali satu ya, tawaf. Nah, itu harus ditunda sampai suci. Namun jika terdapat darurat, misalnya darurat ya, misalnya kayak mahramnya itu misalnya harus meninggalkan Mekah misalnya terakhir misalnya, maka boleh wanita haid dan nifas melakukan tawaf kalau dalam kondisi darurat ini mah. Kemudian menggunakan wangi-wangian ya, baik di kepala dan di tubuh, pada bagian tubuh yang tidak terkena pakaian ihram. Jadi sekali lagi menggunakan wangian di kepala ya, dan di beberapa tempat tubuh, pada bagian tubuh yang tidak terkena pakaian ihram. Nah, misalnya kayak di sini kan nggak terkena pakaian ihram. Nah, misalnya kemudian melakukan talbid, yaitu mengenakan semacam minyak rambut yang bisa membuat rambut itu tidak kusut dan kepala terlindung dari debu dan kotoran misalnya, ada ya misalnya. Nah, kemudian bagi yang mikotnya dilewati dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti. Nah, tadi ya kayak di pesawat kan nggak mungkin berhenti dulu ya. Misalnya bagi mikotnya dilewati dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti di mikot, misalnya kayak di pesawat atau di kereta cepat. Nah, maka mandinya bisa dilakukan sejak dari rumah atau hotel ya, menjelang keberangkatan, sebelum naik kendaraan maupun setelah berada di kendaraan, apabila memungkinkan. Nah, jadi pokoknya kalau kita misalnya dari Garut, ya udah misalnya sebelum berangkat naik bis ya ke Jakarta misalnya, kita mandi dulu dari rumah ya. Bagi yang mikotnya dilewati dengan kendaraannya itu nggak mungkin berhenti kayak pesawat atau kereta cepat, maka mandinya bisa dilakukan sejak dari rumah atau di hotel ya, menjelang keberangkatan. Pokoknya sebelum naik kendaraan maupun setelah berada di kendaraan kalau memungkinkan, misalnya di dalam kendaraan. Nah, kemudian melepaskan semua pakaian yang membentuk tubuh. Nah, untuk laki-laki ya, pokoknya nggak boleh ada yang berjahit ya. Pokoknya kalaupun nanti pernah ada yang lupa misalnya memakai celana dalam kan itu ya, membentuk tubuh, nah itu nantinya ada kena denda juga gitu ya. Jadi pokoknya jangan sampai lupa melepaskan semua pakaian yang membentuk tubuh ya bagi laki-laki. Kemudian mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai ya, yang afdalnya berwarna putih. 1 helai disarungkan pada tubuh bagian bawah dan sehelai lagi diselempangkan pada tubuh bagian atas dengan menutup seluruh tubuh bagian atas termasuk kedua bahu. Nah, di sini ada ridaun. Nah, seperti ini, kedua bahu juga tertutup. Nah, ridaun. Kemudian ada izar. Izar itu yang di bawah. Nah, ini ya. Nah, bagi yang mikotnya dilewati dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti. Tadi ya, misalnya tempat mikotnya itu dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti, kayak pesawat, misalnya kayak kereta cepat, maka pakaian ihramnya bisa dikenakan menjelang naik. Jadi pakai pakaian ihramnya supaya tidak terlewat ya, pokoknya boleh dikenakan menjelang naik atau setelah berada di kendaraan. Meskipun jeda waktu yang agak lama dengan mikotnya ya,
agar ketika melewati mikot dalam kondisi sudah mengenakan pakaian ihram. Nah, jadi berjaga-jaga pokoknya. Ya udah dipakai duluan gitu ya supaya tidak terlewat ketika pesawat melewati tempat mikotnya itu ya, udah pakai pakaian ihram. Nah, adapun kalau perempuan, pakaian ihram perempuan itu pokoknya pakaian syar'i lah ya yang menutup seluruh aurat. Jadi tidak ada pakaian khusus, tidak pula kaos tangan khusus. Nah, untuk kaum perempuan harus melepas cadar ya. Yang bercadar dilepas dulu. Nah, ketika mau ihram ya, dan kaos tangan juga dilepas ya. Jadi melepas cadar dan melepas kaos tangan saat ihram. Dan tutuplah wajah dengan tutuplah wajah dan tangan ya dengan jilbab. Nah, ini seperti ini misalnya. Kemudian setelah mengenakan pakaian ihram, nah, melakukan sholat 2 rakaat ya. Nah, jadi setelah ihram tadi ya sudah niat labbaika umroh misalnya, kita sudah niat, sudah pakai pakaian kalau laki-laki ya, sudah setelah mengenakan pakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat ya dengan niat sholat sunnah wudhu ya di mikot. Jadi melakukan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah wudhu di mikot atau sholat wajib apabila bertepatan dengan waktu sholat wajib. Nah, jadi intinya kalau sudah pakai pakaian ihram tadi ya, sholat sunnah 2 rakaat ya, niatnya adalah sholat sunnah syukrul wudhu ya, sholat sunnah syukrul wudhu di mikot, atau kalau sudah ngong adan misalnya, maka bertepatan dengan waktu sholat wajib, silahkan lakukan sholat wajib. Nah, kemudian ketika masih berada di mikot, masih di tempat mikot tadi ya, kayak di mana misalnya ada di Yalamlam atau di Bir Ali misalnya, ketika masih berada di mikot, naik ke kendaraan lalu mulai berniat ihram ya, untuk melakukan umroh dengan ucapan kalau umroh seperti ini, labbaika umrotan, kalau haji labbaika hajjan. Nah, labbaika umrotan, labbaik, ku sambut panggilanmu ya Allah, umrotan, untuk melakukan umroh. Nah, kita ya nanti ini layarnya belum di share screen ya? oh belum dari tadi? Nggak ada. Belum, Bu Dokter, tidak ada. Oh ya Allah, dari tadi ya? Iya, Iya. dari tadi. Astagfirullahaladzim, aku nggak lihat dari tadi, kenapa baru bilang ibu udah jam 6 lebih. Astagfirullahaladzim. Ini tadi di dapur. Kirain teh di HP saya aja gitu. Ya Allah, masa harus diulang lagi Bun? Udah ada aja Iya. ya. Iya, Oh, dari iya. tadi Lanjut. nggak ada. Nggak ada, Bu Dokter. Kirain teh cuma di layar saya aja. Nggak ada teh. Sekarang udah ada ya? Sekarang di sini belum ada. Belum ada. Nah, Tadi Belum ditinggal ada. kayaknya pas sekarang lihat nggak ada itunya yang sekarang layarnya. masih belum ada. Belum. Coba saya bismillah. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja materinya mah ya. Dilanjut aja. Sebentar Bun, astagfirullah. Nah, hanya tengah dongengnya Lira banyak. Ya minimalnya ada suara mah nggak apa-apa. Ini belum juga. Sekarang udah ada. Sekarang udah. Astagfirullah, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Biasanya Bunda Nunung langsung itu ngingetin ya. Udah Tadi abis ngaji langsung saya ada ke dapur dulu sebentar. Oh. Saya mah kirain teh di layar saya saja. Iya. Yang lain mah enggak. Makanya baru santai keluar masuk teh apa yang salah gitu. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Ada. Baik, nanti aja dilihat, ada di YouTube ya, kalau yang ingin secara detail lihat tulisannya misalnya. Iya, Di sini bahwa ya ketika masih berada di mikot ya, salah satu tempat tadi, tempat untuk ihram, naik ke kendaraan kemudian sudah mulai berniat ihram ya untuk melakukan umroh. Kalau yang umroh ya labbaika umrotan, ku sambut panggilanmu ya Allah untuk melakukan umroh. Kemudian seperti biasa baca talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Nah ini kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu. Nah dengan penuh kehusyuan ya, kita resapi setiap makna dari apa yang kita sampaikan kepada Allah ya. Ini bentuk ketauhidan yang luar biasa ya, bahwa sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, kekuasaan hanya milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, jika khawatir tidak bisa menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji atau umroh karena kemungkinan akan ada satu penghalang kayak misalnya sakit tertentu atau kondisi perjalanan, maka hendaklah membaca ini ya. Nah ini membaca ini, Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah ya. Nah Allahumma ya Allah, mahilli haitsu habastani, ya Allah tempat aku tahallul adalah di mana engkau menahanku. Nah, jadi dari faidah dari ucapan ini supaya ketika tadi ya, agar ketika tidak bisa menyelesaikan umroh, kan bisa jadi misalnya ada sakit misalnya yang diderita atau ada sesuatu yang menahan ya. Nah, kalau kita sudah baca Allahumma mahilli haitsu habastani, nah faidahnya adalah supaya ketika tidak bisa menyelesaikan umroh atau tidak menyelesaikan seluruh rangkaian hajinya, maka langsung bisa tahallul tanpa harus memotong atau mencukur rambut, dan tidak ada fidyah, tidak pula ada hadyu kalau bagi yang berhaji ya. Nah kemudian setelah itu berangkat ke Mekah ya, berangkat ke Mekah. Nah di sepanjang perjalanan ke Mekah itu harus memperbanyak ucapan talbiyah ya, dan dikeraskan suaranya untuk laki-laki, tapi kalau perempuan dipelankan saja. Jadi sepanjang perjalanan misalnya kalau kita mulainya tadi mikot misalnya dari Yalamlam ke itu, walaupun misalnya sejam atau 2 jam, jangan dipakai untuk di bisnya itu misalnya tidur misalnya, atau ngobrol misalnya. Tetapi semenjak kita sudah melakukan ihram ya, berniat untuk umroh, sudah semenjak kita udah labbaika umratan, maka sepanjang perjalanan itu memperbanyak ucapan talbiyah. Nah, sekali lagi kalau untuk perempuan bisa dipelankan, kalau untuk laki-laki memang bagusnya dikeraskan. Nah, dan berhenti ketika, jadi talbiyahnya itu berhenti ketika menjelang tawaf. Nah, sudah melihat Ka'bah ya, kita sudah melihat Ka'bah misalnya tadi dari tempat mikot kita misalnya masih 3 jam ya, misalnya ke arah Ka'bah, misalnya ke arah itu ya, masih terus melakukan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu berhenti mengucapkan talbiyah ketika menjelang tawaf. Nah jadi setelah mengucapkan talbiyah ya, nah kemudian melihat Ka'bah, nah otomatis kita berhenti karena akan melakukan tawaf. Dan mengucapkan talbiyah secara berjamaah misalnya kayak dibentukkan ya, misalnya bareng gitu, itu adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya biasa saja kita mah sendiri-sendiri misalnya labbaik Allahumma labbaik misalnya, dengan dikeraskan tanpa ada kayak dikorkan gitu ya, kalau nyanyi mah nggak usah kayak gitu misalnya. Kemudian boleh pakai sendal ya, kalau sepatu yang tidak menutupi mata kaki ya, misalnya nggak ke bawah sendal misalnya. Jadi yang harusnya itu pakai sendal misalnya, kalaupun tidak ada sendal pakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki. Nah kalau nggak ada sendal misalnya kepepet ya, adanya sepatu tetapi sepatunya yang tidak menutupi mata kaki. Nah sebelah sini yang boleh menutupi mata kaki misalnya. Kalau cincin boleh dipakai ya, kacamata boleh, headphone boleh ya, jam tangan boleh, sabuk boleh, kayak payung boleh. Kemudian tas yang digunakan untuk menyimpan uang atau barang-barang berharga. Kemudian boleh juga mencuci pakaian ihram atau mengganti dengan pakaian ihram yang lain. Sebelum masuk Mekah ya, jika memungkinkan untuk mandi kembali ya sebelum memasuki Mekah. Tetapi jika memungkinkan, kalau tidak memungkinkan karena rombongan dan berbagai hal ya ada kesulitan, nah nggak usah. Nah kemudian selama ihram lebih ditekankan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah ya, menjauhi larangannya, misalnya kayak musyrik, fasik, misalnya berkata-kata keji atau kotor atau berdebat ya, karena memang di sana itu ujiannya juga besar gitu ya.
misalnya aya we pi amekeun teh misalnya pengen misalnya, nah itu juga harus ditahan. Jadi selama ihram untuk terus ya menjauhi larangan-larangannya dari berbagai kefasikan ya, berkata-kata rofas misalnya, berdebat, nggak usah berdebat, pokoknya sesuatu yang positif-positif saja gitu ya di tanah haram itu, karena segala sesuatu itu Allah kabul ya. Allah itu misalnya nah kita harus berhati-hati baik dalam pikiran, dalam niat kita ya, pokoknya nggak usah terlalu banyak berkata-kata yang hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya, nah mungkin karena jam 6.16 ya, kita lanjut besok atau gimana ya, udah siang ya. Nah mungkin mohon maaf ya untuk minggu-minggu sekarang saya fokuskan dulu kepada hal-hal yang umroh, kemudian kita akan mengenal berbagai tempat ya di tanah haram, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita lebih memaknai ya. Karena kan banyak juga yang melakukan umroh itu hanya sekedar bukan dilakukan seperti kayak wisata-wisata ya, kayak artis bolak-balik umroh misalnya, kayak wisata yang tidak bermakna gitu ya. Bagaimana kita Wisata sebagai religi. kayak wisata religi aja gitu ya, tidak Ya. memaknai setiap. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa memaknai ya setiap hal yang kita lakukan itu maknanya apa gitu ya. Kita memaknai setiap tindakan yang dilakukan dalam kegiatan umroh itu ya, apa saja misalnya mesti seperti apa, larangan-larangannya seperti apa dan lain sebagainya, supaya lebih bermakna lagi dan betul-betul spiritual kita terasah ya, karena di sana itu banyak rahasia-rahasia yang subhanallah ya, yang kita bisa lebih, makanya dalam ayatnya wa atimu kan, sempurnakan gitu ya. Nah kita mesti lebih hati-hati, dan untuk kelanjutannya mungkin insya Allah besok akan kita lanjutkan ya. Jangan bosan ya sebelum ini di minggu-minggu sekarang. Nah kita akan menjelajahi baik itu tempatnya seperti apa, kemudian ritual ibadah ini maknaannya apa, kenapa sih Sa'i kok harus 7 kali bolak-balik misalnya, kenapa juga misalnya tawaf itu seperti ini, semua itu punya makna yang tersendiri dan kita sebagai mumin harus mengungkapnya supaya tadi setiap langkah, setiap detik, setiap menit di sana itu begitu berharga ya, supaya kita bisa memaknai keseluruhan rangkaiannya dan betul-betul memberikan dampak, memberikan asar untuk ruhiyah kita ya. Kita merasa lebih dekat lagi dengan Allah, merasa berbagai halnya berbeda gitu ya. Nah mungkin untuk itu mohon maaf kalau menjelang kepergian umrah saya di tanggal 30 Juli ya, kita akan sama-sama belajar supaya termotivasi juga ya. Nah untuk itu terima kasih atas kebersamaannya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, materi apa saja bebas di sini, Bebas apalagi ya. tentang ya, itu. Baik Bun. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustazah Bunda Dr. Penti yang sudah menyampaikan materi tentang umroh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa ziarah ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, dan ibadah-ibadah lainnya yang mabrurah. Ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sebagai yang ini ya, apa namanya, pembacara, mengaturkan terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang telah menyampaikan kajian subuh ini, dan juga terima kasih kepada semua